Secercah harapan yang membara dari segala penjuru dunia menjadi penyemangat bagi Zaskia Adiameka dan rombongan dalam misi mereka menuju perbatasan Rafah sebagai bagian dari Global March to Gaza. Langkah ini adalah bentuk solidaritas nyata untuk rakyat Palestina, sebuah perjuangan yang membawa pesan perdamaian dan dukungan kemanusiaan. Namun, perjalanan yang dimulai penuh semangat sejak 12 Juni lalu bersama 9 warga Indonesia lainnya terpaksa terhenti di gerbang Mesir. Rombongan ini telah menempuh jarak 50 km menuju perbatasan Rafah, sebuah wilayah yang menjadi akses strategis ke jalur Gaza. Meski semangat mereka berkobar, otoritas Mesir tiba-tiba menghentikan langkah mereka dengan alasan bahwa aksi tersebut dianggap ilegal. Kini, Zaskia Adiameka dan rombongan artis Solidaritas Gaza telah kembali ke tanah air. Meskipun misi mereka tidak sepenuhnya tercapai, perjuangan mereka tetap mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat Indonesia. Melalui akun media sosialnya, Zaskia mengungkapkan rasa kecewa sekaligus harapannya. Kita dijagain dari hotel yang pertama sampai hotel ini. 3 orang ini memastikan kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh keluar dari hotel. Semua pergerakan kita diikutin sama mereka. Nih, Intelnya nungguin kita sampai ketiduran. Terus sekarang kita lagi pesenin dia es kopi biar nggak tidur lagi kerja. Ngasih turun sini nih. Biar kita jelas kenapa dia juga harus kayak ngikutin kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Is there something wrong? No. Okay. Where are you going? Here, we're checking in now. We're checking in here in the hotel? Yes. We have a reservation already? Yes. Which reservation? Acre. Acre? Yeah. I'm just wondering because I keep seeing How many nights? until tomorrow. Till tomorrow. Yeah. And after tomorrow we have a program about you? No, we're checking out after that. And then Some of us will stay here for sightseeing, but some of us will fly back to Indonesia. to Indonesia. Yeah, And we're moving our ticket. We don't know what's going on here. For us, it's scary as well. Yeah, And we don't know what's going on here. That's why we want to move our ticket and go back to Indonesia. Senang aja bisa memberikan wadah buat orang melakukan amal jariah gitu. Insya Allah, pokoknya ya lakuin apa yang semampunya karena kan hidup yang lebih kekal nanti di akhirat. Jadi kalau buatku sekarang ya nyari buat dunia itu penting, tapi harus lebih mikirin lagi gimana keuntungan besarnya nanti lebih di akhirat. Selain Zaskia Adiameka, 2 figur publik lainnya, Ratna Galih dan Hamidah Rahmayanti, juga mengungkapkan isi hati mereka usai kegagalan melanjutkan aksi Global March to Gaza. Kecewa namun tetap penuh semangat, mereka membagikan pengalaman emosional mereka melalui media sosial yang sukses mengunggah hati banyak orang. Hamidah Rahmayanti yang selama ini dikenal aktif dalam kegiatan sosial tak bisa menahan tangisnya ketika berbicara tentang kondisi dunia saat ini. Dunia kacau banget. Nah, ini aku sedih aja kalau kita pulang kayak merasa nggak ngapa-ngapain deh, ada ngapa-ngapain sih gitu. Bukan nggak ngapa-ngapain, karena kita kayak nggak bisa ikut marchnya langsung gitu. Emang nggak terjadi itu semua. Udah satu dunia turun, emang nggak bisa terjadi mau gimana pun. Sekarang beberapa orang yang udah hilang, nggak ada kabarnya sama sekali. Sekarang yang kita pikirin mau langkah gegabah yang kita ambil, salah satu dari kita terburuknya tuh bisa yang wakil tetangga kita aja tuh ada orang yang Nah sekarang salah satu nama dari grup ini kan sebenarnya udah masuk di intel mereka. Kalau kita gegabah ya itu resiko terburuknya.
gue pun kayak nggak terima kenyataan kita tuh kayak bener-bener dibungkam ya, suara kita diambil, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita bebas terlihat kita nyaman, tapi kita nggak punya keamanan di sini tuh. Itu kayak poin penting, nggak ada keamanan di sini. Orang lihat ke kita aja udah langsung kayak kenapa nih, udah trust issue sama semua orang kan. Di balik kegagalan rombongan selebritis Indonesia untuk melanjutkan aksi Global March to Gaza, muncul cerita lain dari keluarga Oki Setiana Dewi. Ia, kakak dari Ria Ricis ini, sempat memiliki rencana untuk terbang ke Gaza bersama keluarga besarnya pada bulan Juli mendatang dengan Masjid Al-Aqsa sebagai tujuan utama. Namun, bagi Oki dan keluarganya, perjalanan ini bukan hanya sekedar wisata religi. Namun, kenyataan pahit yang dihadapi para selebriti yang gagal menembus perbatasan Rafah menjadi perbincangan serius bagi keluarga ini. Saya akan ke Palestina lagi, sebenarnya nanti ini 2 minggu lagi saya akan ke Palestina di bulan Juli ya. Di bulan Juli ini saya akan ke Palestina untuk datang lagi. Sebelumnya bersama dengan Ricis dan beberapa teman, Mas Justice, sutradara dan sebagainya, kita pergi beberapa tahun lalu, saya lupa ya, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu saya pergi ke sana. Dan interaksi kami dengan Palestina bersama dengan para pengungsi Palestina yang sudah tersebar di mana-mana. Mereka ingin tahu tentang Palestina dan bagi saya itu sebagian dari salah satu edukasi untuk anak-anak, bahwa anak-anak harus tahu tentang Palestina, harus tahu Masjid Al-Aqsa itu apa, harus tahu sejarah yang ada di Masjid Al-Aqsa itu apa, harus tahu kenapa peduli terhadap Palestina, kenapa harus jaga Masjid Al-Aqsa. Jadi ketika ada kesempatan rezeki untuk bisa pergi ke sana, apapun yang didengar oleh anak-anak mereka harus lihat secara langsung, terutama Masjid Al-Aqsa, karena kita nggak bisa pergi ke Gaza tentunya. Anak-anak harus paham. Ketika kita paham, kita akan mau untuk memiliki kepedulian dan bergerak. Kalau nggak paham, nggak akan peduli dan nggak akan bergerak. Saat ini saya tinggal di Mesir. Mesir itu adalah negara yang bersebelahan dengan Palestina, sehingga pengungsi banyak sekali berada di Palestina. Keadaan mereka ya tentu banyak air mata ya, karena harus berpisah. Rata-rata istri dan anak-anak ada di Mesir, rata-rata suaminya masih ada di dalam Gaza. Gitu. Jadi mereka terpisah. Atau mereka ada di Mesir dalam keadaan yang terluka atau butuh pengobatan dan sebagainya. Bagi saya yang tinggal bersebelahan dengan Palestina pada saat ini merasakan betul kesedihan lah para pengungsi dan bagaimana teman-teman yang ada di Mesir. Kami kemarin sholat hari raya gitu ya, itu biasanya kita juga setelah khutbah itu biasanya kita free Palestine, free Palestine. Dan free Palestine itu nggak menggema hanya ada di Mesir atau di Indonesia dengan film ini, tapi di belahan negara manapun. Saya pergi kemana-mana pada saat itu, orang-orang Eropa sekarang melakukan pergerakan yang luar biasa terhadap Palestina. Meski usaha para selebriti tanah air untuk terbang langsung ke Gaza menemui kegagalan, keberanian dan niat tulus mereka tetap mendapat apresiasi tinggi. Langkah mereka bukan hanya sebuah aksi simbolis, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata untuk menyuarakan keadilan dan kepedulian terhadap rakyat Gaza yang tengah dilanda kesulitan akibat serangan bertubi-tubi dari Israel. Bahagia banget awareness tentang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina semakin banyak yang tahu sekarang gitu ya. Awarenessnya jadi baik, walaupun memang keadaannya tidak baik, tapi paling tidak kita lihat tahu banyak orang yang peduli dengan saudara-saudara muslim kita yang ada di sana, karena saudara-saudara muslim kita di sana itu mereka berjuang nggak buat diri mereka sendiri, tapi buat seluruh muslim yang ada di dunia ini gitu. Jadi ya sangat bahagia, karena aku sendiri tahun 2015 pernah ke Palestina kan. 3 hari aku hidup di sana tuh aku ngerasain namanya deg-degan, mau sholat, masuk masjid, lagi sholat pas Allahu Akbar tuh bener-bener ya wallahu alam, tiba-tiba ada aku ya wallahu alam, itu tuh aku cuma bisa ngerasain di sana gitu. Dan ketemu sama warga Palestina, mereka nanya sama aku dari mana, aku dari Indonesia, mereka bilang thank you for coming, itu tahun 2015 waktu itu. Jadi aku tahu betul mereka tuh ketakutan apa setiap harinya gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang banyak yang, dari dulu aku yakin sebenarnya banyak yang sayang gitu, dan kemarin kejadian 7 Oktober itu kan membuat semuanya jadi lebih aware lagi gitu. Ya Masya Allah ya, luar biasa banget, karena itu fenomena yang kita bisa lihat secara langsung kalau memang rasa peduli kita terhadap masyarakat Palestina itu besar banget gitu ya. Jadi ya aku banyak-banyak bersyukur juga gitu ya bisa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang peduli juga sama masyarakat Palestina di sana.
Ya, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.